Terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih masih bersama kami di Jurnal TV. Kita akan lanjutkan. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa mencapai titik sama seperti Rasul Paulus yang dewasa di dalam rohaninya. Sedikit saya ulang, tadi di Jemaat Korintus terjadi perdebatan, terjadi perselisihan. Mereka masih keakuannya terlalu besar. Aku diajarkan oleh A, aku diajarkan oleh B. Guruku lebih hebat, gurumu nggak hebat. Guruku terkenal loh, guruku Kefas. Aku juga dilatih oleh Apolos dan seterusnya. Kalau kalian seperti itu, kalian masih sama seperti dengan manusia duniawi dan bukan manusia yang rohani. Dan makanan keras tidak bisa diberikan kepada kalian. Kalian masih hanya makanan atau minuman susu saja. Nah, jadi pertanyaan orang banyak, bagaimana kita bisa sampai ke titik tersebut? Bisa sampai ke titik kedewasaan iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang ada berbagai macam bentuk proses. Ada yang diproses sedikit-sedikit. Dia mulai merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan. Terus sampai ke titiknya dia mengalami perubahan juga. Dari sesuatu kebiasaannya, akhirnya menjadi suatu karakter yang mengubah gaya hidupnya atau yang mengubah karakternya secara menyeluruh. Tapi ada juga yang spontanitas, yang merubah 180 derajat. Rasul Paulus itu adalah berubah secara spontan. Waktu itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat dia mau atau pulang melalui ke sebuah Damsyik di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ini menceritakan demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba dikatakan. Di sini dicatat sebelum namanya Paulus, nama sebelumnya adalah Saulus. Di saat dia menggunakan nama Saulus ini adalah orang yang sangat membenci dengan kekristenan. Setiap orang yang Kristen saja yang percaya dan Yesus akan diburunya, akan dicarinya, akan dikejar oleh Rasul Paulus ini. Tapi di saat dia mengalami perjumpaan, Rasul Paulus langsung mengalami perubahan, mengalami pertobatan 180 derajat. Yang dulunya Saulus menjadi Paulus, yang dulunya dia kejam, tapi dia sekarang berubah arahnya menjadi pengikut Kristus. Kisah Para Rasul ini mencatat demikian, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ini, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba dikatakan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Rasul Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus demikian, siapakah engkau? Katanya. Terus orang itu menjawab, sinar itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah Bapak Ibu, perjumpaan Saulus dengan Yesus secara pribadi itu yang mengubah hidupnya. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sedang jemaat, mari alami Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Mari alami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Ayub mengatakan, dulu aku mengenal tahu Tuhan dari orang, tapi hari ini aku mengenal Tuhan dari pengalamanku pribadi dengan Tuhan. Itu yang merubah orang 180 derajat. Nah Bapak Ibu, saya punya sahabat, punya teman. Ini sebuah kesaksian, tapi saya tidak menyebut namanya, mungkin inisialnya S, demikian. Dulu sahabat saya ini sangat mengandalkan yang namanya kekuatan lain. Jadi dia mencoba mencari perlindungan yang lain. Dari benda-benda, dari roh-roh, atau dari apa saja dia mencari kekuatan dari lain untuk melindungi dirinya. Tapi suatu saat, dia mengalami titik jenuh Bapak Ibu. Dan suatu saat juga kasih karunia Tuhan menjumpai dia ini, menjumpai sahabat saya ini, sehingga segala sesuatu yang dulu dia mengandalkan kuasa-kuasa yang lain, dulu dia mengandalkan benda-benda yang lain, dia tinggalkan sepenuhnya dan dia mengandalkan Kristus Yesus. Dan apa yang dia dapat? Dia mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Dia mengalami sukacita dalam kehidupannya. Itu inti dari kehidupan ini. Apalah gunanya yang lain
kalau hidup kita ini tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Karena itu di dalam Filipi mengatakan Rasul Paulus, segala perkara, kata Rasul Paulus. Sama seperti tema kita yang pertama tadi, segala perkara. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada segala perkara, mau perkara susah, perkara senang, perkara kepahitan, perkara apapun itu dapat aku tanggung bersama Yesus. Itu membuat Rasul Paulus memiliki sukacita bersama Tuhan. Dan sahabat saya ini, yang inisialnya S, dia mengalami sukacita, mengalami kelepasan dalam hidupnya, mengalami kemenangan dalam kehidupannya, sehingga mulutnya mampu berkata, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, aku mampu mengucap syukur dalam segala hal dan keadaan, dan hatiku aku berkemenangan, dan hidupku tidak terikat lagi oleh kuasa-kuasa lain. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Buka hati kita. Jangan menjadi manusia yang abu-abu setengah-tengah. Kalau kita putih-putih, karena Tuhan adalah suci adanya, putih adanya, kudus adanya. Buka hati kita. Dan sehari ini dengar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan Yesus ingin menjumpai kita, agar kehidupan kita berubah, agar karakter kita berubah, sehingga sekali lagi kita mampu berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk menutup firman Tuhan ini, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang dan bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh-Mu hadir di tempat ini, menyertai kami, memberikan kami hikmat, marifat, sehingga kami diberikan kemampuan untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Melalui cerita dari Rasul Paulus, pengalaman Rasul Paulus ya Tuhan, kami mengenal dan mengerti bagaimana kami harus dewasa. Kami jangan menjadi orang manusia duniawi, tapi kami harus menjadi manusia rohani yang dewasa secara roh kami ya Tuhan. Sehingga kami bukan anak-anak Tuhan yang selalu keakuan. Aku dan aku. Tapi kami menjadi manusia atau anak Tuhan yang rendah hati dalam kehidupan kami. Memiliki buah Kristus dalam kehidupan kami. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Setiap perkataan kami adalah perkataan yang memberkati ya Tuhan. Perkataan kami adalah perkataan yang penuh kasih. Orang melihat Kristus nampak dalam kehidupan kami. Ya Bapa, melewati masa-masa hari-hari seperti ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Tuhan menuntun pikiran kami ya Tuhan, menuntun hati kami, sehingga tindakan kami adalah tindakan yang benar, yang tidak melukai hati Tuhan, tapi tindakan kami tindakan seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Bapa, ajarkan kami terus untuk bisa mengucap syukur sama seperti Rasul-Mu Paulus ya Tuhan. Mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena orang yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan situasi adalah orang yang berbahagia. Orang yang memiliki sukacita karena ada Tuhan, karena ada Kristus dalam kehidupannya. Bapa, berkati seluruh umat-Mu. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Dari presiden, pemimpin kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai tingkat RT ya Tuhan. Engkau berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka mampu memimpin atau melakukan sesuatu yang dengan adil dan bijaksana ya Bapa. Bapa, sekali lagi berikan kami kekuatan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya setelah melalui pengalaman-pengalaman atau melalui kejadian-kejadian musibah yang saat ini kami alami, kami akan menjadi pemenang yang kuat, yang memiliki pengalaman bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Jurnal TV, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan ucapan syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.